Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bambang, Saya Agung. Saya Faiz. Nah, di sini kami akan berdiskusi tentang efek komunikasi politik. Nah, di sini saya akan langsung bertanya kepada Mas Agung ya, tentang pengertian dari efek komunikasi politik itu apa? Kalau menurut saya ya, kalau efek itu kan dampak ya. Iya. Kalau dampak itu ya bisa terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung. Cuma kayak jenis-jenisnya ini saya kurang paham. Mungkin dari Mas Bambang ngerti kayak jenis-jenis efek komunikasi politik. Oh, jenis-jenis ya. Untuk jenis-jenis dari efek komunikasi politik itu ada 3. Menurut Ujana Effendi tahun 2009. Nah, itu dibagi 3. Yang pertama itu ada kognitif. Nah, efek kognitif itu dapatan timbul dari diri perilaku sendiri gitu. Nah, yang kedua itu ada afektif. Nah, afektif tersendiri itu langsung dampaknya. Jadi dampak dari komunikan itu langsung pada dampaknya gitu. Jadi bukan dari diri, ya? Iya langsung berdampak. Nah, dampaknya itu apa yuk? Nah, itu afektif. Untuk yang ketiga itu ada konatif dan behavioral. Nah, behavioral itu apa itu yang terjadi? Misalnya setelah proses yang dampak tadi, yang afektif. Nah, itu yang sifat yang terjadi. Jadi setelah dampak yang terjadi pada perilaku atau sifat itu apa, seperti apa. Nah, itu semuanya itu dari 3 itu berurutan. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan kita sudah tahu jenis-jenisnya ya. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Faiz tentang model efek komunikasi politik itu seperti apa. Kalau menurut saya sih modelnya itu ada beberapa ya. Tapi yang saya ketahui mungkin yang telah saya baca itu ada modelnya itu ada 4 model. Jadi itu pertama itu yang saya ketahui itu model dari direct effects. Direct effects itu efek langsung, yaitu informasi atau pemberitaan media yang secara langsung mampu menciptakan efek pada masyarakat. Itu misalnya seperti pemberitaan mengenai pembongkaran kali jodoh secara langsung yang memunculkan efek pada masyarakat dengan memberi tanggapan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Yang kedua itu ada conditional effect, yaitu efek yang muncul bergantung pada kondisi tertentu yang mendukung atau berkaitan dengan isi informasi atau pemberitaan media. Misalnya informasi mengenai banjir memberikan efek yang bersifat kondisional pada khayalak pada saat banjir terjadi atau ketika khalayak mengalami peristiwa tersebut. Ini ketiga, kumulatif efek, yaitu sebuah efek yang mampu mempengaruhi semua khalayak sehingga kemungkinan besar khalayak mempunyai respon yang sama terhadap informasi atau pemberitaan media. Misalnya seperti pemberitaan mengenai tsunami Aceh memberikan efek yang bersifat kumulatif pada seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan dunia mengenai sikap dan perilaku yang muncul terhadap peristiwa tersebut. Dan yang terakhir itu ada kognitif transisional atau berdasarkan transaksi kognitif, yaitu informasi atau pemberitaan media mampu menciptakan efek yang bersifat pertukaran pengetahuan politikus yang memunculkan perubahan pengetahuan khalayak dari tidak suka menjadi suka atau sebaliknya, seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya. Iya. Tentang model-modelnya. Nah, Iya. teman-teman sekarang sudah tahu tentang pengertian, jenis, dan model-model. Jadi teman-teman ini dapat disimpulkan ya dari diskusi kami seperti ini, dapat disimpulkan bahwa efek komunikasi politik itu terjadi secara langsung dan tidak langsung atau tertunda, terjeda. Nah, efek komunikasi politik ini sangat berpengaruh kepada sasaran yang tertarget. Seperti
target audience. Nah, sasarannya adalah sasaran seperti media dan saluran politik. Nah, teman-teman, itu penjelasan atau diskusi singkat dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.